Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang penuh hikmah, cahaya bagi kehidupan kita. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membangun peradaban Islam bukan hanya dengan Al-Qur'an dan hadis tapi juga dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu, ayah bunda dan anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pepohonan yang tumbuh di muka bumi ini tidak pernah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Mereka berkolaborasi dengan cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Begitupun dengan tubuh kita. Tidak pernah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Di dalamnya ada kolaborasi fisiologis yang apik. Ada darah sebagai transportasinya, ada pencernaan sebagai sumber energinya, ada ekskresi sebagai pembuangannya, ada imun sebagai pelindungnya, dan ada saraf sebagai koordinatornya. Tahukah kita, salah satu fitrah makhluk hidup di muka bumi ini adalah kolaborasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bapak, Ibu, ayah, bunda, dan anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1415 tahun yang lalu, Islam turun di muka bumi ini bersamaan dengan diturunkannya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Tahukah kita apa visi pertama Islam ketika turun di muka bumi ini? Bukan mengembangkan sains, bukan mengembangkan teknologi, bukan mengembangkan sosial politik, tapi membangun akhlak bangsa Arab kala itu. Rasulullah membutuhkan waktu 10 tahun untuk revolusi akhlak bangsa Arab di masa itu, terkait toleransi, emansipasi, tauhid, dan lifestyle mereka. Rasulullah membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun politik dan pemerintahan Islam. Barulah 500 tahun setelahnya, kedokteran berkembang dengan Ibnu Sina, sains berkembang dengan Al-Khawarizmi, teknologi berkembang dengan Al-Jazari. Dari sini terlihat betapa pentingnya akhlak atau moral dalam perkembangan suatu bangsa. Ketika moral menjadi pondasinya, maka bangsa akan menemukan arahnya. Dan ketika bangsa sudah menemukan arahnya, maka sains dan teknologi akan berkembang dengan mudah. Seperti hasil studi dari Harvard University yang berjudul The Moral Foundation of Economic Growth, yang menyimpulkan bahwa negara dengan pendidikan karakter yang kuat memiliki pertumbuhan ekonomi 2 kali lebih cepat. Bapak, Ibu, ayah, bunda, dan anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menanamkan akhlak atau moral pada anak-anak kita yang diharapkan menjadi generasi emas yang sering didengung-dengungkan. Jawabannya adalah kolaborasi. Bukan hanya peran guru-guru di kelas, tapi juga teladan orang tua di ruang keluarga, doa-doa orang tua di ruang-ruang tidur mereka dan di setiap langkah mereka. Sebab anak-anak bukanlah penampung ilmu, mereka ibarat ladang yang akan ditanami nilai-nilai kebaikan. Dan ladang itu tidak akan tumbuh subur kalau hanya 1 kali penyiraman. Dibutuhkan hujan kasih sayang seorang ibu, dibutuhkan angin nasihat dari ayah, dan cahaya ilmu dari guru-guru mereka. Dengan begitu, mereka akan tumbuh kokoh, berakar dalam iman, dan berbuah dalam akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini tidak hanya seruan agar kita menyelamatkan keluarga kita, tapi ayat ini adalah seruan agar kita berperan aktif dalam pendidikan karakter keluarga kita.
Lalu bagaimana mengimplementasikan ayat 6 pada surah At-Tahrim ini? Yang pertama, bagaimanapun metode parenting kita, pondasi utamanya haruslah tauhid. Seperti pesan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya sebelum mengajarkan tentang akhlak. Pesan pertama Luqman Al-Hakim adalah, wahai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah perbuatan zalim yang besar. Dengan tauhid, anak-anak akan mengerti tujuan penciptaan mereka. Dengan tauhid, anak-anak akan menyadari bahwa apapun aktivitas mereka dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbedaan antara mendidik anak zaman sekarang dan anak zaman dulu. Kalau di zaman dulu, orang tua, guru, dan keluarga mungkin menjadi sumber utama bagi informasi mereka. Tapi di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi, anak-anak begitu mudahnya mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Olehnya itu, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sering-seringlah mengajak ngobrol anak-anak kita. Barangkali ada yang perlu untuk difilter, barangkali ada yang perlu untuk diluruskan, atau mungkin ada yang perlu untuk dikembangkan jika itu berhubungan dengan minat dan bakat mereka. Yang ketiga, anak-anak adalah little mirror. Mereka akan memantulkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Olehnya itu, kita sebagai guru dan orang tua harusnya selalu memberi teladan yang baik untuk mereka. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun anak kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah, dan di tempat bergaul mereka. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman, petunjuk yang tak akan tergantikan oleh kemajuan zaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayah bunda sekalian, jika kita menjaga anak-anak kita, jika kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, itu tidak hanya menjaga kualitas keluarga kita, tapi bukan hanya mempersiapkan generasi yang terbaik untuk bangsa kita ke depannya, tapi itu juga akan mempersiapkan akhirat kita kelak. Kenapa? Karena dalam surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kita beriman dan anak cucu kita juga beriman, maka kelak kita akan dipertemukan dengan anak cucu kita di surga insya Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengurangi pahala kita sedikit pun. Dengan kolaborasi antara guru dan orang tua, kita tidak hanya menyiapkan generasi yang berilmu, tapi juga kita menyiapkan generasi yang akan menyambut kita di taman-taman surga insya Allah. Kalau Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, pendidikan yang terbaik itu dimulai dari rumah, di mana ayah sebagai pemimpinnya dan ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Di milad akhir yang ke-41 ini, semoga Sekolah Islam Atira senantiasa menjadi baitul ilmi yang akan mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi untuk negara. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.